ya, supaya Tuhan memimpin proses pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Baik, saya akan mengabsen dulu yang hadir hari ini siapa saja dan yang tidak hadir, ya, supaya kita lihat. Baik, teman-teman sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang dasar kehidupan keluarga Kristen. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi dan tugas keluarga, ya. Nah, pembahasan kita kali ini saya mengajak kalian untuk berdiskusi tentang fungsi dan tugas keluarga ini. Ya, coba kelompok ini diskusikan, siapkan, gali apa saja tentang tugas dan fungsi keluarga. Kelompok ini juga melakukan hal yang sama, kelompok ini melakukan hal yang sama. Baru nanti kita sharing, ya, apa yang mereka temukan. Nanti kita coba minta pendapat dari sini, begitu juga sebaliknya. Baik, silakan. Nah, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa materi kita ini kan fungsi keluarga, tugas keluarga, tanggung jawab orang tua dan mesbah keluarga. Nah, tujuan pembelajaran kita supaya kalian paham, yaitu setelah pelajaran berlangsung diharapkan kalian bisa lebih mengasihi lagi orang tua dengan baik dan benar. Kalian nanti bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota keluarga, ya, merinci apa yang menjadi fungsi keluarga, menyebutkan apa yang menjadi tugas keluarga berdasarkan firman Tuhan, ya. Lalu di dalam diskusi nanti kita akan lihat, kalian bisa melihat apa yang menjadi tanggung jawab orang tua. Itu nanti menjadi pembahasan dalam diskusi. Ya, baik, silakan. Sebagaimana di akhir pembelajaran kemarin saya sampaikan untuk kalian mempelajari di rumah fungsi dan tugas keluarga. Artinya kalian sudah ada gambaran tentang materi yang sekarang ini. Baik, silakan kelompok ini. Perwakilan dari nanya siapa? Nggak apa-apa. Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik? Bagaimana cara mengelola keuangan yang baik? Nah, ini kalau kita lihat menjadi tugas dan fungsi keluarga dalam hal ekonomi di poin yang ke-7. Ya, siapa yang bisa menanggapi pertanyaannya? Saya boleh menanggapi pertanyaannya dari Oke, baik, silakan. diri dulu. Duduk juga boleh, berdiri boleh. Menurut saya tadi pertanyaan kan bagaimana mengelola keuangan yang baik. Menurut saya sendiri, pasti kan kita dalam keluarga itu pasti ada boros. Mungkin kayak entah ada kebutuhan listrik atau misalnya biaya anak sekolah, kalau misalnya ke sekolah swasta atau misalnya kayak keperluan lain. Itu pasti kan banyak nih kebutuhan kita di satu keluarga. Nah, mungkin beberapa orang melakukan dalam hal pengiritan ya, mungkin kayak mengirit. Mungkin dengan cara mengiritnya menurut saya sudah tidak cukup. Mungkin dia bisa membagi pengelolaan keuangannya. Kita harus pintar-pintar mengelola uang. Seperti yang diajarkan di akuntansi kan. Iya. Mungkin dia bisa, misalnya kita dalam keluarganya kita dapat gaji misalnya 5 juta nih, misalnya. Pasti kan kita ada kebutuhan anak, kebutuhan listrik, gas, bahan makanan, baju, or something yang lain-lainnya. Kita bisa bagi 5 juta ini. Misalnya nih, 1 bulan kita biaya makan 2 juta atau
atau misal terus listrik dan bahan-bahan lainnya seperti bulanan itu bisa 1 juta. Anak sekolah atau mungkin jajan-jajan sekolah itu bisa 1 juta sebulan. Berarti kan kita sisa 1 juta kan. Nah, jadi setiap jutanya itu 1 juta itu bisa kita tabungin dan mungkin kalau misalnya kita ada keperluan mendadak kan, kayak misal maaf apa aja kalau misalnya tiba-tiba badan kita hilang atau misalnya kita kecelakaan jatuh butuh duit, dari 1 juta ini yang kita kumpul itu kan akan menjadi banyak dan itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita. Jadi ya intinya kita tuh harus disiplin mengelola keuangan kita dan harus pintar-pintar mengelola keuangan kita. Baik, disiplin dalam mengelola keuangan. Contohnya tadi 5 juta harus dibagi-bagi. Dari 5 juta itu ada nggak disisihkan untuk gereja, untuk Tuhan? Nah, dari 1 juta tadi ini, dari 1 juta ini kita bisa bagi ke Tuhan dan kita bisa tabung-tabungin juga. Mungkin kan tadi 4 juta yang tadi ini kan mungkin aja bisa jadi sampai 1 bulan ada sisanya. Kalau ada sisanya kita bisa tabungin dan bagi persepuluhan ke Tuhan. Kita juga sungguh bersyukur. Oh gitu, kasih persepuluhan dari duit, uang, gaji yang kita terima gitu ya? Iya. Gimana kira-kira menurutmu? Bagus, dia bagus sih, Bang. Kalau Dela tadi bilang irit, beda nggak sih irit dengan pelit? Beda. Gimana? Coba jelaskan dulu kelompok yang bertanya tadi. Kalau pelit tidak mau berbagi. Pelit tidak mau berbagi. Ya. Kalau irit bisa berbagi kepada Tuhan. Kalau irit masih bisa berbagi. Iya. Ya. Ada yang bisa menambahkan? Pelit dengan irit. Saya Pak. Gimana? Kalau pelit itu tuh kayak lebih ibaratkan tuh nggak mau mengeluarkan uang sama sekali. Nggak mau mengeluarkan uang sama sekali. Nah, kalau hemat tuh apa sih mengeluarkan uang tuh sesuai kebutuhannya. Jadi, Mengeluarkan uang sesuai kebutuhan. kebutuhannya. Gitu ya. Nah, kalian ada di mana? Termasuk di mana kalian, di pelit atau hemat? Hemat. Baik, terima kasih untuk kelompok ini. Siapa lagi yang mau mengekspos apa yang sudah ditemukan dalam materi ini? Saya mau bertanya Pak. Oke, silakan. Kan di materi ini ada bentuk fungsi edukasi. Fungsi edukasi. Ya. Bagaimana cara keluarga melakukan fungsi edukasi yang terdapat di dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Oke, berarti kita harus melihat ini. Ya kan, fungsi edukasi berdasarkan ini gitu ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Coba mungkin kelompok ini. Jawab Pak. Ya, Oke. Ini jawabannya boleh berdiri atau duduk? berdiri boleh. Menurut saya itu keluarga menjalankan fungsi edukasi dengan cara memberikan pendidikan nilai dan norma yang benar. Pendidikan nilai dan norma yang Benar. Oke, lanjut. Dan memberikan pendidikan iman Kristen. Iman Kristen. Oke, tadi kan sempat ditanyakan juga kan tentang Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Jadi itu orang tua itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya itu dengan berulang-ulang tanpa bosan dan tanpa lelah. Dapat. Apa yang diajarkan berulang-ulang tanpa bosan dan tanpa lelah? Itu pendidikan Kristen. Firman Tuhan, ya kan? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri. Nah, itu yang harus diajarkan kepada anak-anaknya sebagai fungsi edukasi. Ya, gitu ya. Oke, silakan dulu. Pertanyaannya gini. Di keluarga kalian sudah diterapkan orang tua nggak fungsi edukasi ini? Sudah ya? Caranya gimana? Kalau kalian, caranya gimana? Orang tua menerapkan fungsi edukasi yang kalau kita lihat dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 ini. Fungsi edukasi dalam keluarga di kita, menurut saya ya gimana ya? Kita kan nih pendidikan iman, berarti kita tuh harus mendidik iman dalam keluarga kita juga. Kita menegur bila dia salah, dengan manfaat itu harus tahu. Kita mengedukasikan sesuatu yang benar ke keluarga kita, jangan malah kalau dia salah, kita biarin, itu nggak boleh. Itu bukan suatu fungsi dalam edukasi. Kita juga harus mengajarkan dia itu nilai-nilai dan norma-norma yang ada di kitab Islam
Oke, ya. Jadi kalau salah harus ditegur, nggak boleh dibiarkan. Itu juga merupakan fungsi edukasi, mengedukasi sesuatu tentang kesalahan itu, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Silakan. Yang sudah ditemukan dalam kelompok itu. Coba kelompok ini kali. Tadi kan di fungsi keluarga ada yang namanya mesbah, Pak. Oke, mesbah. Nah, ya, Pak. Ya. Apa ini pemahaman kita tentang mesbah di keluarga kita? Oke, jadi menurut kalian mesbah dalam keluarga itu seperti apa? Itu kurang lebih pertanyaannya. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Silakan. Saya Ya. jawab singkat ya. Ya. Mesbah menurut saya adalah tempat kita untuk mengatasi masalah persoalan yang terjadi di dalam keluarga dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan dan juga anggota keluarga kita. Jadi bareng-bareng kalau ada masalah dipergumulin bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Oh gitu. Gitu doang. Oke, baik. Jadi mesbah keluarga itu mengajak semua anggota keluarga untuk berdoa, beribadah kepada Tuhan, gitu ya. Dalam menghadapi permasalahan ya kita doa bareng, duduk bersama, kurang lebih begitu. Ada pemahaman lain nggak tentang mesbah? Ya? Mesbah kali ya. Ya. Menurut pengalaman saya tuh berarti kan kita harus menjadikan mesbah itu di diri kita kan. Allah tuh menjadi mesbah bagi kita. Berarti kita tuh harus menjadi prioritaskan Allah tuh nomor satu. Jangan malah mendoakan Allah. Mungkin banyak dari kita yang bisa mendoakan Allah. Berarti kita tuh belum menjadikan Tuhan tuh jadi mesbah bagi kita. Kayak contohnya dia masih mendoakan Allah dengan game, pacaran, terus kayak fokus sama teman-temannya. Masih banyak lagi tuh yang bikin kita tuh menjadikan Tuhan tuh bukan prioritas dalam hidup kita, tapi kita malah memprioritaskan orang lagi bukan Tuhan. Itu tuh tidak salah satu contoh kalau kita tuh menjadikan Tuhan tuh mesbah dalam kehidupan kita. Berarti kita tuh tidak menjadikan Allah menjadi prioritas kita. Itu sih menurut saya. Oke, jadi mesbah itu mesbah bagi Allah berarti kita harus tahu siapa prioritas dalam keluarga, Tuhan, gitu ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua. Jadi kalau kita belajar tentang fungsi keluarga, ada fungsi spiritual menghubungkan kita dengan Allah melalui orang tua, punya peran di sana. Lalu fungsi afeksi itu berarti keluarga itu harus menjadi wadah dalam mengekspresikan cinta kasih, saling menerima, saling menyayangi, ya. Lalu ada fungsi protektif, itu berarti orang tua harus bisa memberikan rasa nyaman kepada anak-anaknya, anggota keluarga, mendoakan terus, memproteksi dengan doa. Lalu fungsi sosial, ya, fungsi sosial ini orang tua, keluarga berkewajiban untuk mengajarkan norma dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Ada fungsi reproduksi, keluarga itu menjadi wadah resmi di dalam melahirkan anak-anak. Nggak boleh sebelum menikah punya anak. Itu tidak sesuai dengan nilai firman Tuhan. Fungsi edukasi, seperti yang tadi kalian jelaskan, keluarga itu menjadi lembaga pendidik yang pertama dan yang utama. Fungsi ekonomi, kalian tugasnya belajar. Orang tua memfasilitasi, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kalian, ya kan? Nah, itu tentang fungsi keluarga. Tugas keluarga ayah yaitu menjadi teladan, ya kan? Ibu melayani, mengajarkan cinta kasih, ya. Lalu yang terakhir tadi seperti pembahasan kita adalah kita harus membangun mesbah bagi Allah di tengah-tengah keluarga. Coba Andreas, apa yang menjadi kesimpulanmu dari pembelajaran kita hari ini? Ini
Diri atau duduk aja? Duduk boleh. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh yang pertama tuh fungsi keluarga. Fungsi keluarga itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu fungsi spiritual, yang kedua itu adalah fungsi afeksi, yang ketiga adalah fungsi protektif, yang keempat itu adalah fungsi sosial, yang kelima itu adalah fungsi reproduksi, yang keenam itu ada fungsi edukasi, dan yang terakhir itu ada fungsi ekonomi. Oke, yang kedua itu adalah tugas keluarga. Tugas keluarga itu yang pertama itu adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kedua itu penuhi dan kedua bumi. Yang ketiga itu menjadi lakukan kerja Allah. Oke, lanjut yang ketiga itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua itu ada ayah dan ibu dan nisbah bagi Allah. Baik, terima kasih Andreas atas kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita akhiri? Yang kurang paham dari materi kita? Paham semua? Baik, ya. Terima kasih. Hari ini kita selesaikan materi fungsi dan tugas keluarga. Saya akan kasih tugas di rumah, ya. Tugas kalian nanti coba buat kartu ucapan, ya. Membuat kartu ucapan yang mengungkapkan cinta kasihmu kepada orang tua. Jadi desain dengan baik kartu ucapannya, kayak kartu Natal gitu bisa. Kartu ucapan bikin kata-kata yang manis, entah ucapan terima kasih yang akan kamu persembahkan, kamu berikan kepada orang tua. Paham tugasnya? Ya, baik. Ya, itu menjadi tugas kalian. Lalu yang tugas berikutnya pelajari bab selanjutnya, yaitu keluarga di hadapan Tuhan. Ya, sebelum minggu depan kita mulai pelajaran yang baru, nanti kita akan melihat tugas-tugas kalian. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Jika sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita akan berdoa sebelum kita pulang. Andreas bisa pimpin dalam doa. Oke, nah, cukup. Terima kasih. Semangat. Selamat siang. Yang Pak.